kasih setiamu memulihkan hidupku. Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih-Mu, Yesus. I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me,
kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Harusnya aku yang binasa, harusnya aku yang disalib, namun Kau memikul salib-Mu, meregang nyawa di Golgota untukku. Kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Shalom, shalom. Percaya ibadah kita pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dilawat Tuhan. Dan kita semua mendapatkan berkat mujizat yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Merasakan lawatan Tuhan.
merasakan cinta kasih Tuhan. Begitu luar biasa kasih-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan. Hingga kami boleh ada di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Mengalami kesehatan, mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sembah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dalam hati-Mu. Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Amin. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan, kami rasakan Tuhan,
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, penuhi kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Ya la 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 wa ya la 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 la, ya la 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 la. Yesus Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, sikara la la, ya la 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 la, shara la la la, ya la 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 la. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan, Engkaulah Raja. Ya la 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 la, ya la la la, ya la 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 la, sikara la la la. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu,
Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah berlimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami Bapa. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Ya Allah, syarala. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Katakan, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, yes Lord, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, Katakan, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give
praises I sing, all the glory I give forever unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. For the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, hey, all the glory. Semua jemaat katakan, be unto the name of Jesus. All the glory and the honor be unto the name of God. To the name of God. To the name. To the name of God. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Yang siap bersorak-sorai hamba-hamba katakan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kasihnya hebat dalam hidup kita. Amin. Kami rayakan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebab Kau baik dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari angkat tanganmu bagi Yesus. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Yesus kita. Amin. Lebih lagi bagi Yesus katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diri. Katakan pada Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, yes Lord, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Yes Lord Jesus. Kau tiada duanya Yesus, tiada duanya, tiada seperti
Siapa yang percaya Yesus ada dalam diri kita? Amin. Lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Christ in me, the hope of glory. Haleluya. Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Dengan keyakinan katakan, Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Kau ada dalam hidup kami. Kau sumber pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalamku ada pengharapan. Dalamku ada kepastian. Dalamku ada kekuatan. Katakan, ku diberi kuasa jadi pemenang. Kaulah Tuhan bertata di hidupku, memerintah selamanya. Pujian hormat hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Yesus berkuasa namanya. Yesus Tuhan, Kau yang berkata, Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, dalamku ada pengharapan. Dalamku ada kepastian. Dalamku ada kekuatan. Ku diberi kuasa jadi pemenang. Kaulah Tuhan, oh Yesus Jesus, memerintah selamanya. Pujian hormat hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Agung mulia berkuasa namanya. Yesus Tuhan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. The Christ in me, the hope of glory. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. The Christ in me, the hope of glory. Kaulah Tuhan berkata di hidupku, memerintah selamanya. Pujian hormat hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Agung mulia berkuasa namanya. Kaulah Tuhan berkata di hidupku, memerintah selamanya. Pujian hormat hanya, oh Yesus Jesus, Tuhan berkuasa di hidupku, memerintah selamanya. Agung mulia berkuasa namanya. Yesus Tuhan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. The Christ in me, the hope of glory. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. The Christ in me, the hope of glory. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Tak terselami.
Kesetiaan-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah kami sanggup untuk menghitungnya. Oh, kami bersyukur pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Oh, thank you Lord Jesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yes, Lord. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu bagi Yesus Tuhan. Bagaikan langit Yang membentang, Oh Yesus Jesus, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Oh Yesus, dalam hidupku. Bagaikan
kesetiaan-Mu dalam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serukan bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang begitu luas, kasih setiamu dalam hidup setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya, ini yang kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih setiamu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat suara bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang sama. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami bisa berdiri, kami bisa bertahan sampai hari ini, kami tahu ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang setia sekalipun kadang-kadang kami gak setia kepada Engkau. Engkau tetap Bapa Yahweh yang setia melindungi, menyertai, menolong setiap kami. Gak pernah berubah Tuhan. Kiala rabasyana takala rabayana namasyana yananamu. Kiala rabayana takala rabayana nabasye. Kide kela rabayana takayana tala rabayana namasyana namayana. Kami mengangkat tangan kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berserah kepada pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi saat kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan bersama, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang merindukan pertolongan Tuhan, saudara saja katakan, pertolongan-Mu gitu ajaib. Tidak ada pribadi yang lain selain Yesus yang sanggup memikat hati setiap kami. Di saat aku tak sanggup, kami percaya di situ kuasa-Mu sempurna atas kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib selamanya. Amin. Di tempat ini kami mau menyatakan,
Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman nyatakan bersama-sama, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan pertolongan-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu saat ini mengalir bagi setiap kami. Kami rasakan saat ini pertolongan-Mu sedang dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berputus asa diberikan pengharapan. Bahkan setiap kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. 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 Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Besar ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu yang kami lewati. Kami tahu kami aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, kemenangan, pengharapan, damai sejahtera bagi setiap kami. Kami tahu hari ini Tuhan ada bagi setiap kami. Ketika Engkau hadir Tuhan, ada kuasa, ada kemenangan atas setiap kami yang datang memuji menyembah Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Saya percaya orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, coba lihat kiri kanan saudara, katakan Yesus kita luar biasa. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara baru cuma lihat kiri kanan terus. Iya, nggak boleh. Katakan Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Kok kurang semangat kayaknya semuanya, shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Yakin luar biasa? Kok kayaknya suaranya kurang luar biasa? Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa ya, Tuhan baik, amin. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju boleh katakan amin. Selama-lamanya berapa lama Bapak Ibu Saudara? 10 tahun belum, 100 tahun belum. Bahkan kalau kita bisa berkata seperti apa yang Pujangga katakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Gak ada ya? Tapi kalaupun kita bisa hidup 1000 tahun, itu juga belum selama-lamanya saudara. Selama-lamanya artinya gak ada batasnya, gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Artinya firman Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa selama kita hidup, selagi kita ada, kalau kita boleh ada sampai hari ini, artinya kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Besok kita masih ada, oh kasih setia Tuhan tetap dinyatakan sampai kapanpun. Selama kita hidup, selagi kita ada. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Senang sekali saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Udah kenal ya, bahkan nyaris bosan begitu kira-kira. Kalau nggak salah, if I'm not mistaken, tahun lalu terakhir saya ada di sini. Bulan Juli, kenapa saya bisa ingat? Karena saya di sini waktu itu sama keluarga dan ulang tahun anak saya dirayakan di tempat ini. Ya kan? Jadi saya bisa ada di sini kembali, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa semakin diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan kita percaya untuk apapun yang terjadi di tetap Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu nggak dikatakan oh kadang-kadang, sekali-sekali, no. Tapi selalu tepat pada waktunya. Gak pernah kecepatan, gak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kalau orang-orang datang ke gereja, oh ada yang kecepatan kadang-kadang belum mulai ibadah udah datang. Tapi ada juga yang datang kapan? Terlambat. Ah udahlah nanti pas mau firman Tuhan aja datang gitu. Tapi tahukah saudara bahwa janji Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata bahwa pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Ini pemain musiknya mana? Pemain piano mana ya? Iya, firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri, brother. Saya nggak mau seorang diri di atas ini. Coba sambil dimainkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kenyataannya seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Seringkali ketika masalah datang kita mulai meragukan pertolongan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, suara saya agak sedikit serak ya. Saya belum tidur baru 2 jam. Setelah long flight 14 jam terbang saudara mendarat di Indonesia tadi malam. Terus main sebentar sama anak, tidur sebentar, 2 jam saya ingat banget. Jam 2:30 udah bangun, terbang lagi ke sini. Dan bisa ada di sini melayani Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya dia Tuhan yang luar biasa, amin. Tapi seringkali kalau di gereja, oh kelihatan semangat banget. Kalau di gereja kelihatan semua orang percaya sama Tuhan. Kalau di gereja kelihatan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa iman kita, percayanya kita sama Tuhan gak kelihatan di gereja. Kalau di gereja mah kelihatan, oh tinggal dikasih sayap aja udah kayak malaikat semuanya saudara. Oh nangis angkat tangan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, oh luar biasa. Tapi tahukah saudara, percayanya kita sama Tuhan itu kelihatan kapan? Ketika Bapak Ibu Saudara pertama kali melangkahkan kaki keluar dari tempat ini. Ketika ibadah selesai, di luar sana mulai kelihatan. Ini orang percaya sama Tuhan apa enggak? Ini orang mengandalkan kekuatan diri sendiri apa enggak? Mengandalkan orang lain atau enggak? Mengandalkan Tuhan atau enggak? Kelihatan di sana saudara. Kalau di gereja kelihatan semua fine-fine aja. Tapi sekali lagi, percayanya kita sama Tuhan enggak kelihatan di sini saudara. Percayanya kita kelihatan sama Tuhan, percayanya kita sama Tuhan itu kelihatan di mana? Di usaha kita, di bisnis kita, di kerjaan kita, di keluarga kita, dimanapun Tuhan bawa kita. Percayanya kita sama Tuhan, imannya kita sama Tuhan kelihatan di sana. Iman, percaya, saya pernah singgung di sini saudara, artinya bersandar, berharap sepenuhnya sama Tuhan. Gak setengah-setengah, gak nanggung-nanggung. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini berkata, boleh minta di F brother. Di gereja berkata apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terus saudara, bagi Tuhan. Oh percaya di gereja seperti itu, nyanyinya semangat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini masih berpikir, aduh kira-kira besok gimana ya makannya anak saya. Besok kira-kira gimana ya sakit saya sembuh atau enggak. Itu belum percaya sepenuhnya saudara. Itu percaya setengah-setengah. Dan firman Tuhan mencatat banyak kisah dalam Alkitab. Ketika Yesus berjumpa dengan setiap orang yang disembuhkan. Setiap orang yang dipulihkan. Yesus berkata apa? Imanmu, percayamu gak nanggung-nanggung, gak setengah-setengah. Kalau di tempat ini Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan untuk satu pekerjaan yang luar biasa mungkin. Tapi di luar sana Bapak Ibu Saudara masih mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, orang dalam atau siapapun itu, kehebatan siapapun itu. Artinya belum percaya sepenuhnya sama Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya sama Tuhan adalah orang yang berkata apapun yang terjadi, apapun di depan saya boleh terjadi. Aku tetap berkata Tuhan Yesus baik. Aku tetap mengangkat tangan menyembah Tuhan. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan, memperkatakan semua kebaikan Tuhan. Itu namanya percaya sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu Saudara di luar sana masih komplain sama Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Itu belum sepenuhnya percaya saudara. Tapi pagi hari ini saya percaya. Saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Lihat kiri kanan saudara. Adakah tanda-tanda orang percaya? Katakan percaya sepenuhnya ya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena kita tahu untuk musim apapun dalam hidup kita. Ada Yesus yang pegang kendali.
Ada Yesus yang mengatur semuanya baik adanya. Bahkan firman Tuhan berkata, ia membuat, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat, Tuhan membuat, Yahweh membuat segala sesuatu. Bukan cuma sukacita saudara, bukan cuma masa-masa senang saudara. Tapi dalam duka cita kita, dalam air mata kita, dalam pergumulan kita sekalipun. Firman Tuhan berkata Tuhan ada di sana membuat semuanya itu. Membuat segala musim dalam hidup kita. Hari ini mungkin saudara punya musim sedang berbuah manis, puji Tuhan. Tapi mungkin tetangga saudara hari ini musimnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi apapun musim hidup kita, firman Tuhan katakan, Tuhan ada di sana membuat semua indah pada waktunya. Amin saudara. Kadang-kadang kita suka, aduh Tuhan kenapa ya? Katanya begini, tapi kok begini. Katanya begini, tapi kok begini. Oh saudaraku, hari ini kita belajar satu hal. Berhentilah mempertanyakan keadaan hidup saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, I've been there. Saya pernah ngalamin itu saudara. Orang gak tahu 2015 lagu Kuasamu terlebih besar. Bapak Ibu saudara tahu lagunya ya? Di sini dinyanyikan gak itu ya? Kalau gak dinyanyikan saya pulang loh ini langsung. Kuasamu terlebih besar. Oh orang berkata wow luar biasa ya memang kuasa Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar pujian saudara. Saya diizinkan, saya bersyukur, saya diizinkan Tuhan boleh mengalami kuasa Tuhan. Saya diizinkan boleh Tuhan ajarkan, jangan cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi di luar sana banyak penyanyi yang hebat. Tapi hidupi dan alami apa yang kamu nyanyikan. Waktu itu saudara tiba-tiba 3 hari sebelum acara, saudara sebelum live recording waktu itu 2015. 3 hari sebelumnya tiba-tiba suara saya hilang. Saya pergi ke dokter THT cek semua gak ada radang, gak ada batuk, gak ada demam, gak ada apapun. Tapi suara saya tiba-tiba hilang. Wah sahabat lebih besar. Gak bisa nyanyi sama sekali saudara. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya nangis, saya katakan Tuhan kenapa Tuhan? Dosa saya apa Tuhan kok bisa begini gitu loh. 3 hari lagi acara kok malah hilang sekarang. Itu pun kalau contohnya lagi batuk, lagi demam mungkin make sense, masuk akal saudara. Ini gak kenapa-kenapa, sehat semuanya secara fisik. Tiba-tiba suaranya hilang. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan saya gak terima, ini kenapa? Malam nangis, besoknya saudara saya coba nyanyi. Kuasamu lebih besar. Ke dokter lagi, dokter berkata, kalau kamu mau kita tunggu 1 minggu disuntik, apa ya saudara saya lupa itu namanya, yang buat radang itu loh. Ya itulah dia, disuntikkan vita, suaranya disuntik ini dan segala macam. Tapi seminggu harus diam istirahat. Dalam keadaan suara hilang saya berkata, dokter gak mungkin, besok saya mau nyanyi. Mau dokter suruh 1 minggu. Saya kasih tahu sama tim, senior pastor kita dan tim waktu itu berkata, Mike we have to say sorry, Mike minta maaf banget ya. Mike gak bisa ikut pelayanan besok, lagu-lagu kami kita kasih ke orang lain. Tapi kalaupun Mike mau tetap nyanyi gak apa-apa jadi singer di belakang. Tapi lip sync aja pura-pura nyanyi daripada gak nyanyi sama sekali gitu loh saudara. Situasi yang gak baik. Waktu itu saya datang sama Tuhan saya katakan Tuhan saya gak terima. Gak terima saya Tuhan. Salah saya apa Tuhan. Gak terima komplain sama Tuhan. Dan tahukah saudara komplain semalaman. Saya gak akan pernah lupa 14 Oktober 2015 jam 6 pagi. Setelah saya nangis semalaman saudara. Saya nyanyi. Kuasamu lebih besar. Gak ada perubahan. Pada saat saya lihat suara saya gak ada perubahan. Saya tersungkur dan saya berkata. Tuhan jahat banget. Saya marah sama Tuhan waktu itu. Tuhan jahat banget. Sangat jahat. Oh sambil nangis saudara. Gak terima Tuhan. Istilahnya perangnya ntar lagi saya kalah duluan sebelum berperang. Kalah pun bukan karena salah saya nih Tuhan gitu ya. Tapi tahukah saudara ketika saya sedang menangis. Seperti layar bioskop lewat saudara. Ada 1 momen, 2 momen dan beberapa peristiwa dalam hidup saya. Dimulai ketika saya digugurin mama saya. Beberapa kali mau meninggal tapi Tuhan tolong. Bahkan saya gak pernah ingat kejadian saya pernah jatuh dari tangga. Di layar itu saya lihat saya pernah jatuh. Ya ampun kapan saya capek lupa saudara. Tapi Tuhan mengingatkan betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang bisa kamu perkatakan. Dibandingkan masalahmu. Dibandingkan masalah suara yang terlalu gampang buat Tuhan. Hari itu saudaraku saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan Tuhan ampun. Saya sampai berkata mau suara saya balik atau enggak. Mau saya terima pertolongan Tuhan hari ini atau enggak. Saya mau tetap berkata engkau Tuhan yang baik. Saya ganti komplainan saya jadi air mata sukacita. Saya ganti sungut-sungut saya jadi air mata ucapan syukur kepada Tuhan. Oh saya perkatakan semua kebaikan Tuhan. Selesai enggak saudara? Enggak selesai. Jam 7 di WhatsApp group ditanya, Mike gimana kondisi suaranya? Saya katakan puji Tuhan masih hilang.
Oh nggak enak banget situasinya. Tapi sukacita saya beda saudara. Karena saya apa? Fokusnya sama Tuhan, nggak sama masalah saya. Masalah boleh ada, saya fokus sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik, saya katakan. Tahukah saudara, jam 9 pagi. Tiba-tiba satu orang teman lama, udah lama gak komunikasi. Dia WhatsApp saya saudara dan berkata, Mike apa kabar? Baik Ci. Gimana persiapan konser nanti malam? Doakan ya Ci ya, suaraku hilang. Lo kenapa? Serak? Enggak. Radang? Enggak. Batuk? Enggak. Apapun enggak. Dokter juga bingung. Pokoknya hilang aja. Terus dia berkata begini, ada minyak. Disebutkan satu minyak saudara. Ini biasa kita pakai untuk di suaminya dia, anak-anaknya dia kalau lagi batuk. Tapi saya nggak tahu ini bisa cocok ke kamu apa enggak, ini cukup keras. Begitu dia kasih tahu minyak itu saudara, dalam hati saya langsung berkata, minta minyak itu. Dan saya katakan, Ci saya mau dikirimin. Aduh Mike kalau ini nggak cocok malah bisa makin parah. It's okay, kirim aja. Dikirim saudara waktu itu dari Jakarta Utara di Kelapa Gading, saya tinggal di Pluit waktu itu dikirim. Sampai di tempat saya saudaraku, saya angkat minyak itu saya katakan begini, Tuhan makasih untuk mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saya tiba-tiba teringat sama lagu yang akan saya nyanyikan nanti malam saudara waktu itu. Kuasamu terlebih besar. Saya katakan Tuhan sebelum saya nyanyi di hadapan banyak orang bahwa kuasamu terlebih besar. Izinkan aku mengalami kuasa Tuhan terlebih dahulu. Saya katakan puji Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya bersyukur saudara. Jam 9, jam 10 pagi saudara. Tenggorokan saya kebakar. Oh saya takutnya bukan main. Panas dan kebakar saudara. Saya minum air banyak-banyak. Berasa panas banget. Jam 11-nya saya coba nyanyi. Suara saya normal 100% saudara. Saya tahu bukan obat. Bukan minyak. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa apapun dia bisa lakukan dalam hidup saya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa di detik-detik terakhir pun ketika saya merasa Tuhan it's too late. Pertolongan Tuhan kok kayaknya lama banget. Oh enggak. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu lama. Selalu tepat pada waktunya. Bahkan ketika saya berpikir oke, this is the end. Sudah akhirnya Tuhan. This is the final. Ini finalnya udah kelar. Gak mungkin ada lagi. Di sana Tuhan sanggup mengubah titik menjadi koma dalam hidup saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita belajar satu peristiwa dalam Lukas pasal yang ke-8. Singkat saudara, Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42. Multimedia boleh minta tolong bantu saya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 dan 42. Kita baca bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambutnya dengan gembira karena mereka semua memang sedang menantikan dia. Terus, lalu datanglah seorang pria yang bernama siapa saudara? Yairus. Ia adalah seorang pemimpin sinagoga. Ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya dia datang ke rumahnya. Kenapa saudara? Ayat 42 berkata, karena anak perempuan satu-satunya, anaknya Yairus satu-satunya perempuan yang berumur kira-kira 12 tahun. Hampir apa saudara? Masalah yang pertama, Yairus anaknya satu-satunya hampir mati. Masih ada harapan gak? Kalau dikatakan hampir mati masih ada harapan gak saudara? Kalau sudah dokter berkata oke sudah mati masih ada harapan gak? Secara logika saudara. Kalau dokter berkata oke sudah meninggal. Alat-alat semua di rumah sakit mungkin udah dicabut. Masih ada harapan gak? Gak ada. Logika manusia ya mati di titik terakhir. It's over. Sudah selesai. Udah kelar. Kalau masih koma dokter akan berusaha untuk sebisa mungkin menolong orang yang sedang koma. Betul saudara? Mungkin dilakukan ini berbagai macam cara saudara. Tapi kalau udah mati, udah titik, nggak ngapa-ngapain lagi. Sudah selesai. Nah peristiwa ini menceritakan apa saudara? Yairus punya anak perempuan satu-satunya hampir mati. Masalah pertama, anaknya ini sakit dan hampir mati. Masih koma saudara. Oke, maka berangkatlah Yesus. Sementara itu orang banyak mendesak-desak dia. Kenapa orang banyak mendesak Yesus? Kita tahu saudara karena kejadian ini, peristiwanya ini setelah Yesus melakukan KKR besar-besaran. KKR besar-besaran seperti apa? Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga. Banyak orang mendengarkan dia ketika Yesus mengajar banyak orang. Dan kisahnya dalam Alkitab diceritakan apa saudara? Hari sudah sore, murid-muridnya Yesus berkata begini, Guru ini kan udah sore, orang-orang ini banyak, suruh pulang aja. Tapi firman Tuhan mencatat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, oh mereka gak boleh pulang, kamu kasih mereka makan dulu. Murid-murid Yesus berkata, Guru kita gak punya apa-apa. Apa yang kamu punya? Yesus nanya. Lalu muridnya berkata, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan.
Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengucap syukur, membagi-bagikan. Sisa berapa keranjang saudara? Sisa berapa keranjang? 12 ya. Dari 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang. Yang makan berapa orang saudara? 5.000. Firman Tuhan berkata 5.000 baru laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Artinya lebih dari 5.000 orang. Ribuan orang makan. Oh, mujizat luar biasa. Iman mereka kuat, fisik mereka juga terpenuhi saudara. Kebutuhan jasmani mereka terpenuhi. Itu yang membuat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, peristiwanya mereka pulang nih. Udah pulang, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Yesus menyusul, terjadilah angin ribut, angin sakal. Ketika murid-murid Yesus sedang di dalam perahu. Lalu mereka tiba di Gerasa, mengusir setan dari satu orang yang kerasukan. Habis dari situ kembalilah. Inilah ceritanya dimulai. Makanya ayat 40 berkata, ketika Yesus kembali, peristiwanya seperti itu saudara. Orang-orang banyak mendesak dia. Yairus seorang kepala sinagog, kepala rumah ibadah. Dia datang, ketika dia dengar Yesus datang di sana. Dia tersungkur, bahkan terjemahan lain, wajahnya mencium tanah saudara. Padahal dia ini orang yang dihormati. Dia ini orang yang sangat disegani, kepala rumah ibadah saudara. Dan umurnya lebih tua dari Yesus pastinya. Tapi dengan rendah hati dia datang kepada Yesus. Dan sampai mencium tanah berkata, memohon Tuhan, tolong ke rumah saya. Kenapa? Anak saya satu-satunya hampir mati. Lalu Yesus berkata, ayo gitu ya kira-kira. Mereka berjalan. Ayat 49. Lanjut kisah ini saudara. Sementara dia masih berbicara, sementara Yesus masih berbicara, datanglah seseorang kepada pemimpin sinagog itu dan berkata kepadanya, anakmu sudah mati. Kalau tadi masih koma, sekarang sudah mati. Janganlah menyusahkan guru. Bapak Ibu Saudara 49 berkata, sementara dia masih berbicara. Berbicara apa? Jadi ternyata saudara, dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di tengah orang banyak, mereka mau pergi ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan muncul satu orang, wanita yang pendarahan 12 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kisahnya ya, 12 tahun pendarahan disembuhkan Tuhan nih. Yesus lagi berbicara, waktu Yesus berkata, ada satu kuasa yang keluar dari diriku. Kenapa? Karena perempuan ini menjamah jubah, ujung jubahnya Tuhan Yesus. Dia berkata, gak usah deh Tuhan Yesusnya, asal ku jamah aja ujung jumbai jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan firman Tuhan mencatat seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Nah, berhenti sebentar di sana saudara kisahnya. Gak sempat ke rumahnya Yairus dulu nih, berhenti dulu di tengah jalan itu. Nah, firman Tuhan berkata 49, sementara Yesus masih berbicara. Waktu lagi berhenti mereka di tengah jalan, orang datang kepada Yairus. Gak usah repotin guru lagi ya. Kenapa? Anakmu yang tadi koma sekarang udah mati. Masalah kedua, mati. Berakhir udah. Gitu saudara. Ayat 50 berkata apa? Ketika Yesus mendengar. Namun ketika Yesus mendengarnya, mendengar apa? Mendengar berita bahwa anaknya Yairus sudah meninggal, sudah mati. Yesus berkata kepada Yairus, kata Yesus, jangan apa saudara? Jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Jangan takut, percaya saja. Takut dan percaya. Orang yang takut gak mungkin percaya sama Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan gak akan mungkin takut. Pertanyaannya, kita sering takut atau sering percaya sama Tuhan? Cuma kita dan Tuhan yang tahu saudara. Kalau orang lain seperti saya katakan tadi, oh di gereja mah semua kelihatan luar biasa. Sekali lagi saudara, kalau kita sedang takut artinya kita sedang tidak percaya kepada Yesus. Karena kalau orang percaya sepenuhnya kepada Yesus, gak ada ketakutan di sana saudara. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pertolongan. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan berkata begini, namun ketika Yesus mendengarnya, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Gak masuk akal saudara. Betul ya? Kalau keluarga kita mungkin, contoh ya, ada yang sedang koma. Itu aja udah harap-harap cemas saudara, betul gak? Kita akan minta dokter, dok tolong dong usahakan yang terbaik. Akan dijagain terus di depan rumah sakit, aduh gimana ya di depan kamarnya ICU mungkin, aduh gimana perkembangannya gimana, progresnya gimana. Oh dijagain terus, karena sedang koma saudara. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan perasaannya Yairus waktu itu. Waktu koma aja dia udah mulai panik. Apalagi dikatakan sudah meninggal, sudah mati, pasti takut.
Pasti campur aduk perasaannya. Makanya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus mau mengajarkan Yairus, gak perlu takut selama ada aku. Aku Tuhan juru selamatmu. Aku Tuhan pemilik hidup. Aku sanggup melakukan semuanya dalam hidupmu. Makanya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ayat 54, setelah menyuruh semua orang keluar, tibalah di rumah Yairus saudara. Setelah menyuruh semua orang keluar, dia memegang tangannya, memegang tangan anak itu saudara yang sudah meninggal. Dan berseru katanya, bangunlah nak. Maka kembalilah rohnya dan seketika itu juga, perhatikan baik-baik saudara, seketika itu juga bangkitlah dia. Lalu dia, Yesus menyuruh mereka supaya anak itu diberi makan. Dan takjublah kedua orang tuanya. Tetapi dia melarang mereka agar tidak mengatakan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Bapak ibu saudaraku, perhatikan baik-baik dari kisah ini kita belajar satu hal. Bahwa kenyataan itu berbeda dengan iman. Iman itu gak akan pernah bisa sejalan dengan kenyataan. Iman itu artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, gak akan pernah bisa berbarengan dengan kenyataan. Makanya firman Tuhan berkata kita hidup bukan karena melihat. Betul saudara? Kita hidup karena percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Percaya akan apa? Percaya akan waktunya Tuhan. Percaya akan kuasanya Tuhan. Seandainya bisa komplain, Yairus bisa komplain saudara. Yairus harusnya bisa berkata, tuh kan guru, tuh kan Yesus, gara-gara wanita pendarahan ini jadinya telat nih. Seandainya tadi Yesus gak ketemu sama wanita pendarahan ini. Seandainya tadi kita jalan langsung ke rumah, anak saya pasti masih hidup. Tapi enggak saudara. Bapak ibu saudara mungkin pernah mendengar atau mengingat kisah Maria, Marta dan Lazarus. Betul ya? Lazarus sampai mati, sampai meninggal. Firman Tuhan berkata mereka ini teman sahabatnya Tuhan Yesus ya. Maria, Marta, Lazarus, mereka ini kakak beradik. Diceritakan dalam Alkitab waktu Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sedang sakit. Mereka meminta Yesus datang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti dalam kitab Yohanes. Yesus seakan-akan sengaja berkata apa? Kita tinggal di sini dulu, gak usah ke sana. Kok kayaknya jahat banget gitu ya. Tapi Yesus berkata, dengan ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lewat masalah itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sampai akhirnya apa saudara? Meninggal, matilah Lazarus. Kadang-kadang mereka berpikir bisa, oh Tuhan kok jahat banget ya. Padahal Tuhan gak ngapa-ngapain loh, Yesus gak ngapa-ngapain. Yesus di tempat itu waktu dia dengar kabar Lazarus sedang sakit, dia santai-santai aja saudara. Gak sedang melakukan pekerjaan yang gimana-gimana. Kadang-kadang kan kita suka gitu, kok kayaknya Yesus ini lama banget sih nolong. Kok kayaknya Tuhan ini sengaja. Tapi tahukah saudara, masalah itu diizinkan Tuhan. Persoalan itu diizinkan Tuhan. Bukan karena dia jahat. Bukan karena Yesus gak sayang sama kita. Tapi masalah diizinkan Tuhan. Untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Untuk kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dalam hidup kita. Kalau bagi manusia sudah terlambat, it's too late. Kenapa saudara? Udah meninggal anaknya Yairus. Tapi bagi Tuhan gak ada kata terlambat saudara. Yairus mengalami pertolongan Tuhan. Makanya saya sering dengar saudaraku, ada banyak orang berkata iman versus kenyataan gitu ya. Iman vs kenyataan. Oh saya gak salah saudara. Tapi saya lebih sering berkata, lebih suka berkata iman mengalahkan kenyataan. Kalau hanya sebatas melawan atau versus, ada masa-masa orang mungkin berpikir oh kenyataan bisa mengalahkan iman. Karena kenyataannya seperti itu saudara. Kalau orang ini banyak sekali saya menemukan orang saudara, saya mungkin pernah kesaksian. Teman saya seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, seorang pengusaha juga bunuh diri. Kenapa? Usahanya makin turun dan makin turun di masa Covid kemarin. Kenyataan mengalahkan percayanya sama Tuhan. Harusnya iman mengalahkan kenyataan. Karena iman itu Ibrani 11 ayat 1 berkata apa saudara? Iman itu adalah bukti bahkan kepastian dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu gak pernah bisa sejalan sama kenyataan. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup karena melihat, kenyataannya apa? Sakit kita parah, memang betul. Kenyataannya apa? Oh kita ekonominya lagi susah, emang betul. Kenyataannya apa? Pergumulannya lagi berat. Tapi sekali lagi saudara, iman, percaya sama Tuhan, itu membuat hal-hal yang gak masuk akal menjadi terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Yairus anaknya masih koma, masih ada harapan. Tapi ketika sudah mati saudara, udah titik, gak ada harapan lagi. Di sana Yesus hadir mengubah titik menjadi koma.
Di sana Yesus mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itulah Yesus yang kita sembah. Kita selalu berkata saudara bahwa dia Tuhan yang gak pernah gagal. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang percaya dia Tuhan yang gak pernah gagal? Oh semuanya. Tapi seringkali kita mengizinkan kenyataan hidup kita mengalahkan iman kita. Buktinya apa? Masalahnya belum kelar. Udah doa terus, udah ibadah tiap minggu di Gerahaya AS tapi gak ditolong Tuhan juga. Oh itu artinya apa? Kenyataan mengalahkan iman saudara. Kalau orang yang percaya sama Tuhan, sepenuhnya percaya sama Tuhan, hari ini engkau beribadah kepada Tuhan dan belum melihat pertolongan dari Tuhan, pulang ke rumah, minggu depan tetap beribadah, minggu depannya tetap mengangkat tangan menyembah Tuhan, bahkan berkata, sekalipun aku belum melihat pertolongan Tuhan, aku tetap berkata dia Tuhan yang baik. Karena kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saudara. Kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama keadaan hidup saudara. Apapun keadaan hidup kita hari ini dia tetap Tuhan yang baik. Bahkan sakitmu sembuh atau enggak pun dia tetap Tuhan yang baik. Masalahmu berat atau enggak pun dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan sekali lagi adalah orang yang gak komplain sama Tuhan. Gak bersungut-sungut, gak mempertanyakan keadaan hidupnya. Yairus gak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tadi kalau gak ketemu wanita itu kan kita udah sembuh, enggak. Makanya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus mau menunjukkan kepada Yairus, apapun aku bisa lakukan dalam hidupmu. Hari ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini, untuk apapun yang sedang saudara alami, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Amin saudara. Yesus sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Kok kayaknya terlalu lambat? Udah lama banget nunggu-nunggu. Gak ada kata terlambat saudara. Tuh kalau saya mau ceritakan semua pertolongan Tuhan, kesaksian hidup saya. Aduh, gak akan cukup waktu saudara. Saya lupa, saya pernah kesaksian gak di sini ya? Tentang lagu Arti Kehadiranmu. Ada yang tahu kesaksian itu saudara? Gak tahu apa pura-pura gak tahu. Saya ceritakan sedikit, boleh minta di F ya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saya dengar lagu itu 2006, albumnya saya dengar lagu itu 2004, albumnya 2002. Seorang hamba Tuhan, seorang worshiper Kak Jacqueline Selose. Saya berdoa, Tuhan one day saya mau rekaman lagu itu, saya mau menyanyikan lagu itu. Karena kisah hidup saya benar-benar saya menyadari saya ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena rancangan Tuhan. Rancangan manusia saya dibunuh beberapa kali, saya ditolak beberapa kali, saya dibuang beberapa kali. Tapi karena rancangan Tuhan saya boleh ada sampai hari ini. Lalu saya katakan Tuhan one day saya mau rekaman lagu itu. 2005, 2006 dan seterusnya gak jadi-jadi. Gak pernah terrealisasi. Saya udah lupa, tapi Tuhan itu gak pernah lupa. Dia menyatakan rancangannya yang tidak pernah gagal itu tepat pada waktunya. Masa Covid kemarin, masa orang berkata gak ada pertolongan. Masa dimana orang berkata semua takut. Gak ada mujizat ini gitu ya. 2020 justru Tuhan menyatakan mujizat saudara. 16 tahun, 2004 sampai 2020, 16 tahun. Buat saya kayaknya kelamaan, buat manusia kayaknya kelamaan. Tapi bagi Tuhan gak ada yang terlalu lama. Tepat pada waktunya, digenapi, diizinkan Tuhan. Saya rekaman lagu itu saudara. Singkat cerita lagunya sudah selesai, sepanjang rekaman saya nangis. Ditanyain Mike, are you okay? Kenapa nangis, ada masalah? Oh enggak, saya nangis bukan karena masalah, justru saya menangis. Saya merenungkan betapa rancangan Tuhan gak pernah gagal. Saya berpikir terlalu lama tapi ternyata gak ada yang terlalu lama bagi Tuhan. Ini waktu yang tepat dari Tuhan. Di momen yang sama saudara 2012 saya sempat bekerja di Jakarta waktu itu. Di Jakarta Utara. Di tempat pekerjaan saya di samping itu ada toko ayam goreng terkenal seluruh dunia. Bapak ibu saudara mungkin tahu, pasti tahu lah ya. Pilihan rasanya cuma 2, crispy dan original. Tahu ya saudara ya. Lalu saya datang waktu itu mau makan siang sama sahabat saya. Lagi beli ayam goreng seperti biasa ditawarin. Kak mau CD-nya enggak kak gitu. Saya lihat ada album Natal waktu itu. Ada Agnes Mo, ada Bang Judika, Semi, Morakir, banyak banget penyanyi terkenal. Saya hanya ngomong sama sahabat saya. Luar biasa ya,
Kalau suatu saat Tuhan izinkan muka aku ini ada di toko ayam goreng. Saya yang ngomong gitu saudara. Sahabat saya waktu itu hanya berkata begini. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau dengan itu nama Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan pasti buka jalan. 2013 gak ada lagi album Natal. 2014 dan seterusnya gak ada. 2020 kemarin saudara. Seorang anak Tuhan Yesus Abraham telepon saya. Bang Mike lagi di mana? Lagi di Jakarta. Kenapa coba? Ini diajakin album Natal. Oh saya tanya album Natal gereja mana? Oh bukan bang. Ini album Natal ayam goreng. 8 tahun sebelumnya saudara. Kayak terlalu lama. Tapi bagi Tuhan gak ada yang terlalu lama. Waktu itu saya nangis saudara. Saya pergi ke toko ayam goreng. Beneran saya lihat wajah saya ada di toko ayam goreng. Bukan karena kekuatan hebat saya. No. Tuhan ingin menunjukkan bahwa apapun dia bisa lakukan. Dengan caranya. Di dalam waktunya. Bukan dengan caranya kita saudara. Kenapa? Cara kita seringkali gagal. Tapi cara Tuhan gak pernah gagal. Waktunya kita itu selalu kadang kecepatan, kadang terlambat. Tapi waktunya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Boleh minta di G? Ada satu lagu yang menguatkan saya saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita saudara. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang berkata, Tuhan kapanpun dan bagaimanapun caranya, aku percaya kuasa-Mu tidak pernah terlambat menolong hidupku. Amin. Kalau caranya manusia saudara, kalau caranya manusia, caranya Yairus, begitu anaknya koma, Yesus harus buru-buru ke rumahnya, betul saudara? Gak pakai acara delay dulu, gak pakai acara ketemu wanita pendarahan dulu. Karena caranya manusia seperti itu. Tapi caranya Tuhan beda saudara. Seakan-akan kok kayaknya Tuhan jahat banget. Nunggu sampai mati dulu ya. Justru dengan kematian anaknya, nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang gak pernah terlambat menolong dia. Di tempat ini juga sama. Ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang gak pernah terlambat dalam hidup saya dan saudara. Ingatkan kiri kananmu, gak pernah terlambat. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi hanya buat Yesus. Hari ini saya berdoa, apa yang Yairus alami, setiap kita boleh mengalami hal yang sama. Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus pernah menolong anaknya Yairus, kalau Yesus pernah menolong wanita yang pendarahan 12 tahun. Hari ini saudara, kabar sukacita bagi kita. Dia Yesus yang sama yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan besok sampai selama-lamanya, dia Yesus Tuhan yang gak pernah berubah. Sekali kita pernah mengalami pertolongan Tuhan untuk selalu, untuk selamanya dan seterusnya. Dia tetap Tuhan yang sama. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Nyatakan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebelum kita berdoa pagi ini, untuk beberapa menit yang tersisa saya mau cerita saudara. Gak pengalaman orang lain, tapi pengalaman saya sendiri. Dan saya bisa berkata yes, I've been there. Kalau saya tahun lalu saudara, Juli kesini, saya bawa anak saya, istri saya juga sedang mengandung waktu itu. Mujizat Tuhan. Waktu kami punya anak pertama pun itu mujizat. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika dokter vonis kami gak mungkin bisa punya anak, tapi Tuhan kasih anak. Untuk punya anak kedua itu juga mujizat saudara. Beberapa kali pendarahan saudaraku, tiap kali pendarahan saya gak berkata Tuhan tolong, no. Saya katakan Tuhan terima kasih untuk pendarahan yang berhenti, terima kasih untuk anak yang sehat, terima kasih untuk anak yang kuat. Kami pergi ke dokter periksa, dokternya berkata gak ada, semua aman-aman aja. Pendarahan berikutnya saya datang lagi sampai 3 kali, dokter sampai bingung. Benar gak sih ini pendarahan kok kayaknya normal semua gitu. Sampai pas mau lahiran saudara, anak saya lahir 4 kilo. 2 bulan lalu ya, bulan Februari. Anak saya lahir 4 kilo dan waktu itu singkat cerita saudara, di hari H. Kalau seandainya dokter ini vonis beberapa waktu sebelumnya, bulan sebelumnya mungkin saya masih bisa mempersiapkan semuanya. Hati, tenaga, mental, keuangan semuanya bisa siapkan saudara. Tapi kok bisa-bisanya di hari H dokter menemukan satu kejanggalan saudara. Dokter berkata, Pak Michael, ini istri saya udah di ruangan ini mau masuk ke ruang operasi saudara. Pak Michael harus tanda tangan, kenapa? Sangat besar kemungkinan di atas 80% istri Bapak bisa pendarahan. Istri Bapak bisa koma. Istri Bapak bisa gagal jantung, gagal nafas, bahkan meninggal. Bapak harus tanda tangan yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi Bapak gak tuntut rumah sakit. Kenapa? Tekanan darahnya tinggi banget hari itu saudara, 200 atau saya lupa. Gulanya tinggi, semuanya tinggi saudara. Dokter berkata, Pak ini resikonya sangat tinggi. Bapak tanda tangan, oke. Pas mau di bius saudaraku, bius lokal atau bius total gitu ya. Dokter berkata, Pak kondisinya lokal ini susah. Bahkan nanti bisa lumpuh begini semua setelah diperiksa semuanya. Bapak tanda tangan lagi gak akan komplain, saya tanda tangan lagi saudara. Kalau bius total gimana dok? Bisa aja tapi obatnya keras kan, resiko buat bayinya. Tanda tangan lagi, tanda tangan. Terus tahu ke saudara, pas mau masuk ruang operasi, dokter berkata, Pak anak Bapak ini sepertinya kelainan jantung. Nafasnya beda ini dan segala macam. Bapak tanda tangan, begitu anaknya lahir masuk NICU, NICU. Dan kita akan lakukan ini, itu dan segala macam. Dan kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, Bapak tidak akan komplain ke rumah sakit. Lagi-lagi saya tanda tangan, hari itu saya berasa artis saudara, saya tanda tangan semua. Istri saya masuk ke ruang operasi, saya memilih duduk di depan ruangan operasi. Apa yang saya lakukan? Saya gak berdoa Tuhan tolong, no. Tuhan please, enggak. Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Bukan karena, bukan supaya, tapi sekalipun. Saya belajar percaya sama Tuhan. Sekalipun hari itu situasi di depan mata gak memungkinkan saya menyembah Tuhan. Saya memilih menyembah Tuhan. Bahkan ada satu lagu yang akan direkam dalam waktu dekat ini. Yang bercerita tentang apapun Tuhan yang terjadi. Sekalipun gak ada alasan untuk aku berharap. Aku mau tetap berkata, Engkau Yesus Tuhan gak pernah ingkar janji. Semuanya firman-Mu ya dan amin. Saya menyembah Tuhan saudara. Tahukah apa yang terjadi saudaraku? Itu 8.50. Dokter berkata operasi akan cukup panjang. 9:10. Belum nyampe sejam saudara. Suster lewat, saya panggil. Suster, saya mau tanya. Susternya berkata, maaf Pak gak boleh diganggu. Saya gak mau ganggu, saya cuma mau nanya. Keadaan istri saya gimana? Susternya berkata begini. Istrinya sehat, anaknya sehat. Loh udah lahir? Udah. Saya tanya, istri saya sadar atau enggak? Kalau sadar berarti dia bius lokal saudara. Sadar Pak. Dokter panggil saya. Dokter ini seorang anak Tuhan di satu gereja besar Jakarta. Dia berkata begini, Pak Michael, saya udah puluhan tahun menangani seperti ini. Dan belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Saya tahu ini Tuhan yang bekerja. Kenapa dok? Semua sampai dokter, pendamping, suster, yang semua perawat, yang tim yang bekerja hari itu. Dengan mata kepala mereka lihat sendiri sampai berkata gak mungkin. Pas lagi operasi istri saya memilih untuk menyembah Tuhan saudara, bius lokal. Ketika dia menyembah Tuhan, tensinya tiba-tiba normal, gulanya normal. Anak saya sehat sempurna, gak kekurangan satu apapun. Gak masuk NICU, bahkan hari ini sehat banget saudara. Semua karena Tuhan. Satupun vonis dokter gak terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Bukan karena kekuatan kami. Tapi ketika kita belajar percaya sama Tuhan, hal yang gak mungkin menjadi mungkin.
Gak selalu Tuhan menjawab doa. Maksudnya gak selalu Tuhan berkata iya sama doa yang saudara naikkan hari ini. Gak selalu Yesus berkata iya untuk doa yang sedang kau naikkan hari ini. Tapi kalau Tuhan pun berkata tidak sama doa saudara, bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama saudara. Artinya apa? Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari apa yang saudara doakan. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi apa yang terbaik dari Tuhan, pasti itu yang terbaik buat saya dan saudara. Amin saudara. Hari ini mau milih yang mana? Yang terbaik dari kita atau terbaik menurut Tuhan? Tuhan. Percaya sepenuhnya apapun yang terjadi, Yesus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sembah Tuhan bersama-sama pujian ini. Katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, mari angkat tangan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Digenapilah pujian ini dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ajar setiap kami untuk bisa melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Apapun yang belum nampak di hadapan kami, biarlah Tuhan selalu membawa kami untuk melihat jauh ke depan. Di mana pertolongan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memberkati Pastor Michael Panjaitan Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih dahsyat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini saat yang terbaik bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Kami memberikan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami mencintai-Mu. Karena Engkau Bapa yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Masya, bless you. Hadirilah Zoom webinar Wanita YHS Nasional dengan tema Wanita yang Berharga di Mata Tuhan. Webinar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan 6 sore waktu Indonesia Timur. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Cornela dan tim pujian penyembahan wanita YHS Lampung.
saudara dapat mengakses melalui Zoom Meeting ID 880-4878-5974 dengan passcode Wanita YHS. Wanita YHS, in Christ, inspire, impact. Yesua HaMasiah bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua HaMasiah bless you. Mari sama-sama katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hey! Katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari angkat tanganmu. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Hey! Biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang disembah, ditinggikan sampai selama-lamanya. Hey! Mari jemaat yang percaya katakan, Kau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja,
Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari kita angkat tangan kita. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa Yahweh. Terima kasih buat ibadah yang sangat memberkati ini. Kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau Bapa yang baik, rancanganmu selalu baik. Kalau hari-hari ini kami mengalami hal yang tidak baik, kami tahu di ujungnya pasti Engkau memberikan yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat wajah-Mu, siapkan hatimu menerima berkat Tuhan. Kita para labasya kata piara labasya labasya. Elapata kina para labasya tatanira labasya angkara labala. Alapata kana labasim bara labakara labata kiara labala bala 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 bala. Ilabata kara basikara labasang kata biya labala bala 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 bala. Kibaba kani labasikara labala bala 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 bala. Inda para labasi para labala bala basya kata tata kiara labasya. Ia labasya labala basya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah keuanganmu. Apa yang dikerjakan oleh engkau, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau terus diangkat Tuhan naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan melindungi engkau, malapetaka tidak akan pernah terjadi. Dan tulah tidak akan pernah mendekati kemahmu. Walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun tidak pernah menimpa engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah semua yang terbaik. Berkat dalam nama Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Hamasiah, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menopang engkau, menolong engkau, memberkati engkau, dan membuat hidupmu sukses dan berbahagia. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yesus Hamasiah bless you.